Sudah 2 minggu kita menjalani bulan 12. Artinya saudara sudah banyak merayakan perayaan Natal di bulan 12 ini. Pertanyaannya, apakah saudara mendapatkan makna di dalam perayaan Natal yang saudara ikuti? Apakah makna yang saudara dapatkan hanyalah kue kotak atau nasi kotak yang dibagikan oleh panitia Natal? Ataukah saudara mendapatkan makna yang lain? Dalam video ini kita akan membahas apakah makna sejati dari perayaan Natal. Saksikan video ini sampai habis, jangan di skip-skip supaya kita bisa memahami apa makna Natal yang sebenarnya yang harus kita dapatkan di dalam setiap perayaan Natal. Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Sekarang ini adalah musim Natal di bulan 12. Salah satu lagu wajib yang dinyanyikan pada saat Natal adalah lagu Malam Kudus yang kira-kira seperti ini liriknya. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Nah, kira-kira seperti itulah syairnya. Jadi, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang jelas Alkitab mencatat Tuhan Yesus Kristus itu lahir pada malam hari, yaitu di saat ada bintang yang menjadi petunjuk bagi orang Majus untuk menemukan di mana bayi Yesus. Jadi bintang itu hanya ada timbul di malam hari. Kita tidak sedang membahas tanggal dan tahunnya. Tapi yang jelas, kitab Matius 2 ayat 2 berkata bahwa orang Majus bertanya kepada Herodes, "Di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami melihat bintangnya di timur." Jadi hanya malam hari ada bintang. Nah, berdasarkan waktu kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini, saya mendapatkan sebuah gambaran akan makna tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Apa tujuan Tuhan Yesus Kristus lahir ke dunia ini? Makna yang pertama yaitu malam. Malam ini menggambarkan kegelapan dunia akibat dosa yang sudah menguasai dunia ini. Dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan bahwa semua manusia sudah berdosa. Dunia ini sudah dikuasai oleh dosa, dan kelahiran Yesus Kristus itu menjadi terang. Tuhan Yesus hadir menjadi terang, seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes 1 ayat 5. Yesus itu adalah terang dunia. Dia menghancurkan kegelapan, dan kegelapan dunia tidak bisa menguasai Yesus Kristus. Jadi kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu membawa satu tujuan, yaitu untuk mengeluarkan semua manusia yang sudah dikuasai oleh kegelapan dosa, yang mana manusia itu harusnya binasa, manusia itu harusnya mengalami kematian kekal akibat dosa, tetapi oleh kasih karunia Allah, Dia turun menjadi manusia dan menerangi jalan yang sudah gelap ini, sehingga manusia bisa melihat jalan kepada keselamatan, untuk menuju keselamatan itu, untuk menuju kehidupan kekal, dan kita bisa bersama-sama dengan Yesus Kristus, bersama-sama dengan Allah untuk hidup kekal selama-lamanya. Itulah makna yang pertama, saudara. Makna yang kita dapatkan dari kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang lahir pada malam hari. Makna yang kedua, saudara, malam itu menggambarkan kesunyian, menggambarkan keheningan. Artinya di sini adalah Tuhan Yesus Kristus memberikan teladan kepada manusia bahwa untuk merasakan kehadiran Allah, untuk merasakan kelahiran Allah dalam kehidupannya, kita itu harus banyak
merenung di dalam kesunyian, merenung di dalam keheningan. Kenapa? Karena dengan keheningan, dalam perenungan kita bisa mengkoreksi diri kita sendiri. Kita bisa mengevaluasi apa-apa saja perbuatan yang sudah kita lakukan selama hidup kita. Apakah itu sudah berkenan dengan firman Tuhan, ataukah perbuatan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dan di dalam doa kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Dalam doa yang kita panjatkan, kita bisa semakin mempererat, membuat hubungan kita semakin intim kepada Tuhan. Jadi malam yang menggambarkan kesunyian itu adalah gambaran bahwa kita itu harus sering merenung di dalam keheningan. Artinya kita masuk ke dalam diri sendiri, kita evaluasi semua perbuatan kita, kita evaluasi semua tingkah laku kita, apakah sudah sesuai dengan perintah Tuhan, apakah sudah sesuai dengan firman Allah. Tuhan Yesus Kristus sendiri sering melakukan hal ini. Di dalam Lukas 5 ayat 16, Tuhan Yesus Kristus selalu berdoa di dalam kesunyian. Artinya Tuhan Yesus memberi petunjuk kepada kita untuk bisa merasakan kuasa Allah, untuk bisa merasakan kehadiran Allah. Kita harus sering berdoa di dalam keheningan, di dalam kesunyian. Kita berdoa sendiri seperti yang diajarkan oleh Tuhan. Masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah di dalam keheningan. Itulah yang bisa membuat manusia itu mencapai Tuhan. Itulah yang bisa membuat manusia itu mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi saudaraku, itulah makna yang tersirat dari kelahiran Yesus Kristus pada malam hari. Nah, tidak salah merayakan Natal dengan pesta, tidak salah merayakan Natal dengan kemeriahan. Tetapi setidaknya saudaraku, di setiap liturgi Natal pasti ada prosesi penyalaan lilin yang diiringi oleh lagu Malam Kudus. Setidaknya pada saat prosesi penyalaan lilin itu, kita harus bisa benar-benar hening, kita harus bisa benar-benar merenungkan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Tetapi yang sering kita lihat saudara, ketika masuk liturgi penyalaan lilin dan diiringi oleh lagu Malam Kudus, yang ada suasana tidak tenang, ada keributan, ada suara, padahal lampu sudah dimatikan, padahal penerangan itu hanya dibuat sebuah lilin. Tetapi orang-orang yang merayakan Natal tidak mendapatkan hikmah, tidak mendapatkan makna dari penyalaan lilin tersebut. Padahal penyalaan lilin tersebut adalah menggambarkan suasana malam sunyi, malam kudus, malam yang senyap, malam yang hening ketika Allah itu hadir, ketika Allah itu lahir. Jadi setidaknya dari setiap prosesi perayaan Natal, setidaknya salah satu prosesi ini, yaitu prosesi penyalaan lilin, kita yang melaksanakan perayaan Natal pada prosesi penyalaan lilin seharusnya kita bisa hening, kita bisa sunyi, kita bisa benar-benar merasakan kehadiran Kristus, kelahiran Kristus di dalam hidup kita. Maka pada saat prosesi penyalaan lilin sebaiknya bukan cuman hanya lampu saja yang dimatikan, bukan cuman hanya penerangan saja yang dikurangi, tetapi setidaknya kita bisa sambil menutup mata, kita merasakan bagaimana suasana Kristus lahir pada malam hari, bagaimana keheningan yang terjadi di malam hari di kota suci, di kota kecil Bethlehem, di sebuah kandang domba, seorang anak kudus Allah yang menjelma menjadi manusia lahir. Demikian seharusnya setiap kita merayakan Natal, kita harus bisa merasakan kehadiran, kelahiran Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Bukankah itu makna Natal yang sebenarnya? Tetapi yang terjadi di zaman modern ini, banyak orang-orang yang hanya melaksanakan Natal secara formalitas saja. Pada saat penyalaan lilin, ya sudah disalahkan begitu saja. Bahkan ada yang sambil main handphone, ada yang sambil bercerita, ada yang sambil tertawa, ada yang jalan-jalan. Tidak ada
keheningan sama sekali. Tidak ada kesakralan yang didapatkan dari prosesi penyalaan lilin. Padahal seharusnya pada saat prosesi penyalaan lilin di setiap liturgi Natal, kita itu bisa merasakan bagaimana suasana Yesus Kristus lahir, yaitu suasana di malam yang sunyi, di malam yang senyap, dan kita harusnya bisa merasakan damai itu di dalam hati kita. Kita merasakan raja, ya segala raja itu lahir juga di dalam hati kita. Sia-sia saudara kita selalu merayakan Natal. Bahkan di bulan 12 itu setiap orang bisa merayakan sampai 5 atau 10 perayaan Natal, tergantung berapa perayaan Natal yang dia ikuti. Tetapi adakah dari kita yang mengikuti perayaan Natal itu bisa benar-benar merasakan suasana Natal, suasana lahirnya Sang Juru Selamat? Kita bisa merasakan bahwa Juru Selamat itu hadir dalam kehidupan pribadi kita. Kita bisa merasakan bahwa Yesus itu mengubah hidup kita. Itulah yang seharusnya kita nikmati saudara. Bukan hanya kita ikut-ikutan formalitas merayakan Natal, kita hidupkan lilin, matikan lampu, dimatikan lampu. Bukan cuma itu saudara. Kita harus bisa benar-benar menghayati setiap acara, setiap liturgi yang dilaksanakan pada saat perayaan Natal. Jadi kalau kita hanya ikut-ikutan, kalau kita hanya formalitas saja, walaupun dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember kita mengikuti Natal, bahkan dalam satu hari kita bisa ikuti 3 Natal, 3 acara Natal, tetapi kalau kita tidak bisa merasakan kehadiran Kristus dalam kehidupan kita, itu semua sia-sia saudara. Itu hanya mencapekkan badan saja. Itu hanya membuat lelah jasmani saja. Kita tidak merasakan kebugaran rohani. Kita tidak merasakan nikmatnya Natal. Kita tidak bisa merasakan betapa sukacitanya kita menerima Kristus yang lahir dalam kehidupan kita. Apa buktinya kita bisa menerima Kristus? Kita berubah saudara. Kita menjadi pribadi yang baru. Seperti Kristus. Seperti itulah kita. Tetapi yang terjadi adalah kita hanya formalitas saja merayakan Natal. Ikut Natal gereja, Natal perkumpulan, Natal arisan-arisan marga, atau Natal apapun, kita ikuti semua. Tetapi setiap pulang Natal kita tidak pernah merasakan damai sejahtera. Yang dulu tukang marah, sekarang tetap marah. Yang dulu dia suka gosip, sekarang juga masih gosip. Yang dulu dia suka korupsi, sekarang juga masih korupsi. Yang dulu dia suka marah-marah tanpa alasan, sekarang juga dia masih suka marah-marah tanpa alasan. Jadi apa gunanya kita merayakan Natal kalau tidak ada perubahan dalam diri kita? Apa gunanya kita merayakan Natal kalau kita tidak bisa merasakan damai Kristus itu? Kita tidak bisa merasakan kehadiran Yesus Kristus. Jadi makna Natal yang sebenarnya bukanlah makanan atau kue-kue atau nasi kotak yang dibagikan di setiap perayaan Natal, tetapi bagaimana kita merasakan hidup yang baru. Kita bisa merasakan kelahiran Kristus dalam kehidupan kita. Kita dirubah menjadi pribadi yang baru. Kita dirubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih berkenan di hadapan Allah. Itulah makna Natal yang sejati. Itulah makna perayaan Natal yang sejati. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merayakan Natal dengan penuh hikmat, dengan penuh penghayatan, dengan penuh perasaan. Kita jalani setiap prosesi, setiap liturgi Natal itu dengan sangat baik. Kita nikmati, kita rasakan bagaimana proses Kristus lahir, bagaimana Kristus bisa mengubah hidup kita melalui perayaan Natal. Itulah yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang merayakan Natal. Supaya apa? Supaya dunia ini bisa menjadi dunia yang lebih baik, dimulai dari pribadi kita masing-masing. Jadi demikian saudara, video kali ini biarlah kita yang merayakan Natal benar-benar merasakan kehadiran Kristus, kehadiran Sang Juru Selamat, kehadiran Allah, bukan cuma dalam perayaan Natal saja, tetapi di dalam kehidupan kita setiap saat, setiap hari, kita merasakan Yesus Kristus ada bersama-sama kita. Jadi, jika saudara punya pendapat yang lain, jika saudara punya komentar yang lain, silahkan kita sharing di kolom komentar. Kita bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.